Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Rahmaningsi dan NPM 22040119. Saya dari kelas 4A Pendidikan Ekonomi Universitas Hamdanwadi. Di mana di sini saya akan membahas tentang masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi di era pemerintahan Joko Widodo pada pergantian presiden tahun ini. Menurut berita dari Indonesia Institusi bahwa pada tahun 2024 Indonesia menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang signifikan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, karena salah satu masalah utama adalah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global yang disebabkan oleh ketegangan di berbagai kawasan seperti konflik Rusia dan Ukraina dan ketegangan di Asia Timur, di mana ketidakpastian ini menyebabkan fluktuasi harga komoditas dan gangguan pada rantai pasokan global ini yang berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mencapai pasar ekspor baru untuk memperkuat kerjasama internasional guna memastikan stabilitas pasokan dan harga komoditas. Selain itu, inflasi dan kenaikan harga bahan pokok tetap menjadi tantangan besar di Indonesia pada pemerintahan Pak Jokowi, karena harga-harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula mengalami kenaikan yang sangat drastis yang memperberat beban masyarakat. Pemerintahan merespon dengan memberikan subsidi dan melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga, serta mendorong produksi bahan pokok dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada impor. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek dan meningkatkan ketahanan pangan dalam jangka panjang. Kita bisa mengambil kasus dari kenaikan harga beras di Indonesia pada tahun ini. Pada tahun ini, masyarakat Indonesia menghadapi kenaikan signifikan harga beras yang merupakan salah satu bahan pokok utama di Indonesia sebagai makanan yang sering kita konsumsi. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor termasuk gangguan cuaca yang ekstrim seperti banjir yang merusak sawah dan menurunkan hasil panen. Di sisi lain, ketidakpastian global juga mempengaruhi harga impor beras, sementara ketergantungan pada impor masih tinggi. Akibatnya, harga beras di pasar domestik melonjak naik dan memberatkan daya beli masyarakat. Dan untuk mengatasi situasi saat ini, pemerintah mengambil beberapa langkah seperti meningkatkan impor beras untuk memperkuat cadangan dan melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga. Selain itu, pemerintah juga berupaya mendorong produksi beras dalam negeri melalui berbagai program subsidi dan bantuan teknik kepada petani. Upaya ini diharapkan dapat menekankan kenaikan harga dalam jangka pendek dan meningkatkan ketahanan pangan dalam jangka panjang. Dari contoh kasus tersebut, dampak pada masyarakat adalah kita ambil ketika seorang warga di Jakarta misalkan melaporkan bahwa kenaikan harga beras telah membuat pengeluaran rumah tangga mereka membengkak. Sebelumnya mereka mengeluarkan sekitar misalkan 300.000 per bulan untuk beras, namun kini pengeluaran tersebut meningkat drastis menjadi 400. Kenaikan ini memaksa mereka untuk mengurangi pengeluaran di pengeluaran lainnya seperti membeli daging, sayur, dan juga mengalami kenaikan harga. Langkah pemerintah dalam memberikan subsidi beras dan menggelar operasi pasar membantu meningkatkan beban. Namun masih ada masyarakat yang mengeluh mengenai keterbatasan akses dan ketersediaan beras murah tersebut. Oleh karena itu, peningkatan produksi dalam negeri dan stabilitas harga menjadi prioritas untuk menjaga
kesejahteraan masyarakat. Informasi yang saya dapatkan atau yang saya sampaikan tadi itu merupakan informasi yang telah saya baca dari berita Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Dan transisi politik di tahun pemilihan umum 2024 ini juga menimbulkan ketidakpastian yang bisa mempengaruhi kestabilitasan ekonomi. Penggantian pemerintah seringkali membawa volatilitas di pasar keuangan dan menurunkan minat investasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan ekonomi yang konsisten dan komunikasi yang efektif dari pemerintah dengan pelaku pasar. Hal ini penting meskipun terjadi perubahan politik. Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini melalui langkah-langkah yang tepat, Indonesia diharapkan dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah kondisi global yang dinamis. Itulah masalah-masalah yang dihadapi di era pemerintahan Joko Widodo pada saat pergantian presiden. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.